Halo, kami dari tim WM Peka 1 dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Sekarang kami akan menjelaskan tentang riset investasi terhadap PT Itamara Nuraya yang berkode saham IRRA. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Valentino Anselo, dan Angelin Margaret. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi bisnis dari PT Itamara Nuraya. PT Itamara Nuraya merupakan perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan, terutama di sektor perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Perusahaan ini memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu alat kesehatan non-elektromedik steril, produk diagnostik in vitro, dan segmen usaha lainnya. Ketiga segmen ini berkontribusi terhadap penjualan sebesar 26% untuk alat kesehatan non-elektromedik, 73% untuk produk diagnostik in vitro, dan 1% di segmen usaha lainnya. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini, perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan terhadap beberapa produknya, seperti produk alat suntik ADS, tes swab antigen, dan mesin terapi plasma yang digunakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan makroekonomi dari perusahaan ini. Di tahun 2020, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi sebesar 2,07%. Dibandingkan 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil sebesar 5%. Namun di tahun 2020, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia yaitu pembatasan mobilitas masyarakat serta turunnya demand yang berasal dari dalam negeri atau domestik. Untuk menangani hal ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Di bidang fiskal, pemerintah menerapkan refocusing dan realokasi anggaran untuk meningkatkan penanganan COVID-19. Sementara di bidang moneter, pemerintah berusaha untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil, mengendalikan tingkat inflasi domestik, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan program pemulihan ekonomi nasional. Lalu berikutnya tinjauan industri. Di bidang kesehatan, anggaran kesehatan sangat berpengaruh terhadap kinerja PT Itamara Nuraya. Di tahun 2020, anggaran kesehatan Indonesia sebesar 97,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun ini, anggaran di bidang kesehatan meningkat dari yang awalnya sebesar 169 triliun rupiah menjadi 254 triliun rupiah. Sementara dalam penanganan pandemi COVID-19, peningkatan kebutuhan swab dan vaksinasi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja operasional dari PT Itamara Nuraya. Karena target vaksinasi yang awalnya sebesar 181,5 juta orang, sekarang menjadi 208,2 juta orang. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap penjualan produk kesehatan dari PT Itamara Nuraya yang berkaitan dengan vaksinasi. Selain vaksinasi, target penjualan swab dari perusahaan ini juga meningkat dari yang awalnya sebesar 2,9 juta alat menjadi 10 juta alat. Lalu berikutnya perbandingan valuasi saham IRA dengan perusahaan sejenis. Di sini kami membandingkan dengan perusahaan Enseval Putra Mega Trading dan Millennium Pharmacon. Berdasarkan PBB, perusahaan IRA terbilang cukup mahal dibandingkan kedua pesaingnya yang berada di 12,83 kali. Sementara dari price earning ratio, saham IRA lebih mahal dibandingkan perusahaan Enseval namun lebih murah dari Millennium Pharmacon. Sementara dari price to sales ratio, perusahaan IRA lebih mahal dibandingkan kedua pesaingnya. Dan dari price to earning before interest, tax, depreciation, and amortization, perusahaan IRA lebih mahal dari Enseval, namun masih lebih murah dari perusahaan Millennium Pharmacon.
Analisis keuangan, bahan baku dipengaruhi oleh perubahan kurs. Dapat dilihat gross profit memiliki rata-rata 20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat CUGS cukup tinggi di angka 79-80%. CUGS PT Itama juga dipengaruhi oleh perubahan kurs karena bahan baku dari PT Itama diimpor dari luar negeri, sehingga hal tersebut memengaruhi pendapatan gross profit dari PT Itama. Kinerja kuat dan berkelanjutan PT Itama memiliki performa keuangan yang tinggi dengan posisinya. PT Itama mampu menjaga gross profit margin dan net profit margin hingga 100%. Net income tahun 2019 adalah 33,2 miliar dan tahun 2020 adalah 60,5 miliar. Performa keuangan yang stabil dan likuid. PT Itama sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia mampu menjaga kestabilan dan likuiditasnya di tengah-tengah perubahan ekonomi yang ada. Hal ini terlihat dari menurunnya debt to total asset PT Itama di setiap tahunnya. Penggunaan utang yang minimal di samping kuatnya kinerja dan kestabilan keuangan, PT Itama juga merupakan salah satu perusahaan yang sehat. Hal ini terlihat dari nilai DAR yang selalu terjaga di setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa dalam melakukan pendanaan, PT Itama lebih cenderung untuk menggunakan modalnya sendiri dibandingkan dengan menggunakan utang. Dalam perhitungan WLCC, kami menggunakan terminal growth sebesar 2,5%, adjustment beta 1,20, risk-free rate 7,5%, market risk premium 6,75%, cost of equity 16%, gross cost of debt 16%, tax rate 20%, cost of debt 6%. Selanjutnya, discounted cash flow analysis untuk memperkirakan nilai intrinsik saham PT Itama karena dalam memproyeksi arus kas terdapat kaitannya dengan pertumbuhan dan profitabilitas. Dalam menerapkan analisis DCF, arus kas diproyeksikan menggunakan beberapa asumsi mengenai bagaimana performa perusahaan di masa yang akan datang. Dasar dalam melakukan penilaian DCF menggunakan data historikal laporan keuangan PT Itama, penilaian industri, dan pertumbuhan pendapatan. Sehingga dari perhitungan 10 tahun diperoleh firm value dibagi nilai outstanding sebesar 2.767 atau dibulatkan menjadi 2.760 dengan closing price 2080 pada tanggal 21. Maka kami menyarankan posisi buy dengan upside 32%. Untuk pendekatan pasar dengan nilai indikasi 3.328 miliar. Kami melakukan bobot 50% dan merata-rata dengan pendekatan pendapatan sehingga diperoleh target price sebesar 2.310. Kami menyarankan untuk melakukan buy pada saham IRA dengan target price sebesar 2.310 per lembar saham. Kami menghitung dengan menggunakan metode DCF model dan pendekatan pasar. Hasil penilaian saham tersebut lebih tinggi 18% dari harga penutupan. Hal ini menandakan sebagai saat yang tepat untuk masuk ke dalam saham IRA. Summary Investment. Current price saat ini di harga 2050 per Juli 2021. Kurs USD IDR 14.510. Rekomendasi dari kami adalah buy dengan target price 2.310. Dikarenakan 1. Pertumbuhan penjualan di era pandemi. Peningkatan pendapatan dari PT Itama di tahun 2020 disebabkan oleh melonjaknya penjualan mesin Optia untuk terapi plasma dan swab test antigen. Kinerja perusahaan ini juga didukung oleh kebijakan WHO yang menerapkan penggunaan auto-disable shearing yang aman dan pre-filled di seluruh dunia, di mana perusahaan ini merupakan distributor utama dari barang tersebut di Indonesia. Yang kedua, stabilnya performa bisnis. PT Itama dapat menjaga gross profit margin selama 3 tahun. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis risiko dari PT Itama Ranuraya. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko ini terdiri dari risiko atas depresiasi rupiah. Hal ini dikarenakan bahan baku dari PT Itama Ranuraya sebagian besar berasal dari impor, yaitu sebesar 24,14%. Lalu berikutnya risiko bisnis. Risiko bisnis terdiri dari 5 jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko distribusi dan logistik, risiko oversupply, risiko persaingan usaha, risiko sumber daya manusia, dan risiko reputasi. Lalu berikutnya risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan hukum dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Segala bentuk hukum dan regulasi yang diterapkan akan berdampak secara langsung terhadap kinerja operasi dari PT Itama Ranuraya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.